Nah, yang paling munafik ini adalah mereka yang golongan kadrun, gerombolan sakit hati, dan oposisi yang sebenarnya juga buzzer. Tapi mereka tidak mau ngaku. Padahal statusnya juga sama. Tapi mereka merasa bahwa mereka ini lebih mulia. Ade Armando itu ada teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa mahasiswa ini dungu, goblok. Ini hal yang bilang itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di itu sosial kan media. Anda yang bicara. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya kalau saya mau bicara jujur. Kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Nggak ada Cari aja bedanya. di Anda sosial dengan itu nggak ada Irma ya. bedanya. Jangan diprovokasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Telak dan pedas. Rocky Gerung disebut sebagai provokator dan juga buzzer. Teman-teman tentu tahu Ibu Suryani Chaniago. Dia adalah politisi dari Partai Nasdem. Mereka ini bertemu, atau Ibu Suryani ini bertemu dengan Rocky Gerung dalam sebuah acara talk show di Rosi. Mereka ini terlibat debat panas tentang demo mahasiswa dan juga kasus pengeroyokan yang menimpa sahabat kita Bung Ade Armando. Nah, dalam debat tersebut, Bu Irma Suryani ini tidak segan. Dia menyebutkan bahwa si Rocky Gerung ini yang tidak ada bedanya dengan buzzer. Nah, sebelumnya Rocky Gerung menilai bahwa Ade Armando itu teks sosial yang mewacanakan mahasiswa dungu. Lantas argumen tersebut kemudian langsung ditanggapi oleh politisi Nasdem, Ibu Irma Suryani. Ibu Irma mengatakan bahwa yang bilang Ade Armando, bilang otaknya mahasiswa itu bodoh siapa? Itu kan Anda. Irma bahkan menyebutkan bahwa Rocky Gerung sebagai seorang provokator. Kalau orang sebelah mengatakan Bung Ade Armando adalah buzzer, maka saya pastikan Anda juga adalah buzzer yang sebenarnya. Tidak ada bedanya. Ini ibaratnya seperti maling teriak maling. Terkait kata dungu, bukankah justru si Rocky Gerung yang paling senang memakai kata ini? Beberapa kali saya melihat Rocky Gerung ini menyebut orang lain dungu, padahal dia sendiri yang dungu. Bahkan pernyataan dari Sekjen PSI, Dea, pernah dikomentari oleh Rocky Gerung dengan sebutan dungu. Rocky Gerung juga pernah memberikan pendapatnya terkait dengan narasi Presiden Jokowi yang meminta bantuan ulama dalam mengatasi COVID-19 di Indonesia ini. Rocky Gerung menilai bahwa Jokowi seperti malu untuk meminta tolong, sehingga narasinya berputar-putar. Jadi Rocky Gerung ini identik dengan kata dungu itu sendiri. Dia sering memakai kata ini atau sering memakai kata dungu untuk menggambarkan kalau orang lain itu bodoh dan dirinya pintar. Padahal kita tahu kalau dari cara dia berbicara itu terlalu bertele-tele. Mirip siapa? Mirip Gubernur Seiman yang suka sekali memutar kata. Yang namanya pintar itu bisa menjelaskan sebuah konsep yang rumit menjadi sederhana dan juga mudah dipahami oleh orang lain. Bukan kita merumitkan sesuatu yang simpel, apalagi merumitkan sesuatu yang memang sudah rumit. Nah, soal buzzer ini, Rocky Gerung juga ini pura-pura tidak tahu bahwa semua orang yang punya dukungan terhadap pihak tertentu
dalam politik itu sudah bisa disebut sebagai buzzer. Buzzer itu kan istilah lain dari pendukung. Nah, kalau pendukung pemerintah disebut buzzer, jadi Rocky Gerung yang membela Anies Baswedan, masa Anda tidak mau disebut buzzer? Jadi maunya Anda disebut netral. Begitu. Saya sedikit meminjam kata-katanya si Rocky Gerung ini. Bahwa ini adalah konsep dungu. Orang lain punya dukungan dibilang buzzer. Tapi sendiri punya dukungan tidak mau disebut buzzer. Lihat saja kelakuan kelompok sebelah yang mendukung Gubernur Seiman. Bahkan ada yang barbar dan tidak beradab. Masa mereka bukan disebut buzzer juga? Mereka itu bahkan buzzer yang tidak beradab dan hina. Ketika mereka menyerang pemerintah dan kemudian dibalas balik. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan melakukan playing victim, merasa dizalimi, dan menuntut agar buzzer diberantas. Jadi mereka berhak mendukung komplotannya dan dianggap pahlawan begitu. Ini yang dinamakan logika super dungu. Siapapun yang terjun ke dunia politik, yang orientasinya begitu condong ke satu pihak, maka kurang lebih sudah memenuhi syarat sebagai buzzer. Nah, yang paling munafik ini adalah mereka yang golongan kadrun, gerombolan sakit hati, dan oposisi yang sebenarnya juga buzzer. Tapi mereka tidak mau ngaku. Padahal statusnya juga sama. Tapi mereka merasa bahwa mereka ini lebih mulia.